Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Ajakan Juru Selamat. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 11, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 4, 6 sampai dengan 8 dan ayat 10. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 16. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 29ab, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 10 ayat 21 sampai dengan 22, Injil Yohanes 1 ayat 18, Injil Yohanes 3 ayat 35, dan Injil Yohanes 10 ayat 15 untuk ayat 27, serta kitab Yeremia 6 ayat 16 untuk ayat 29. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang berada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, yang dirayakan setiap tahun pada hari Jumat setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau Corpus Christi, atau tepatnya 19 hari setelah Minggu Pentakosta. Karena bergantung pada siklus Paskah, tanggalnya selalu berubah setiap tahun, biasanya jatuh antara akhir bulan Mei hingga akhir bulan Juni. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30 merupakan bacaan penutup dari Injil Matius pasal 11. Sahabat Kuntum yang terkasih, ada 3 hal menarik yang penulis amati dari bacaan Injil pada hari ini, yaitu pertama, dalam bacaan Injil pada hari ini di ayat ke-25, Yesus Kristus mengungkapkan doa syukur kepada Bapanya. Yesus Kristus tidak mengatakan bahwa pengetahuan atau kecerdasan itu buruk, namun Ia mengingatkan bahwa misteri kerajaan Allah tidak terutama dapat dipahami dengan kepandaian manusia, kecuali dengan hati yang rendah dan terbuka. Seringkali manusia merasa mampu mengandalkan dirinya sendiri, sehingga sulit memberi ruang bagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Sebaliknya, mereka yang sadar akan kelemahan dan keterbatasan dirinya justru biasanya lebih mudah menerima rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus.
Sahabat Kuntum yang terkasih, kemudian yang kedua, Yesus Kristus menyampaikan undangan yang sangat menghibur pada ayat ke-28, di mana undangan itu berlaku bagi setiap orang. Banyak dari kita memikul beban hidup seperti tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kekhawatiran ekonomi, penyakit, kekecewaan, bahkan pergumulan iman, di mana kerap kali kita mencoba memikul semuanya sendirian hingga hati menjadi lelah. Yesus Kristus tidak menjanjikan bahwa semua masalah akan langsung hilang, namun Ia menjanjikan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kehadirannya yang memberi kekuatan dan damai. Ketika kita datang kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dalam doa, sakramen Ekaristi, sakramen tobat dan penyerahan diri yang tulus, maka beban itu tidak lagi kita pikul sendiri karena Yesus Kristus datang lalu ikut memanggulnya bersama kita. Yang ketiga, kuk Yesus Kristus sebagaimana yang disampaikannya pada ayat ke-29 bukanlah beban tambahan, melainkan cara hidup menurut Injil. Ketika seseorang hidup dalam kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan kepercayaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka ia menemukan bahwa hidup dan kehidupan menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya yang masih dikuasai oleh kesombongan, kemarahan, iri hati, dan kecemasan. Yesus Kristus sendiri adalah teladan kelemah lembutan dan kerendahan hati, di mana Ia tidak memerintah dengan kekerasan, tetapi dengan kasih, menuntut tanpa memberi kekuatan, dan meninggalkan murid-muridnya ketika mereka lemah, melainkan mengangkat mereka kembali. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertanyaan sekarang adalah, apakah kita memiliki hati yang rendah seperti orang kecil yang terbuka terhadap segala karya Allah Tritunggal Maha Kudus? Dan sudahkah kita belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati dari Yesus Kristus, lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Semakin dekat kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka semakin kita mengalami bahwa kasih-Nya lebih besar daripada beban hidup kita. Dalam pelukan Allah Tritunggal Maha Kudus, jiwa menemukan tempat istirahat yang sejati, karena kelegaan sejati bukan ditemukan ketika semua masalah hilang, melainkan ketika kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan berjalan bersamanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama dimanapun dan kapanpun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Selamat pagi, selamat hari Jumat penuh berkat. Terima kasih dan salve.